Selamat sore pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada. Senang sekali boleh bertemu dengan saudara kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Saudara yang berbahagia, bersama saya kembali di sini, Raulina LP Meriana Saragi. Kita akan berdiskusi tentang tema kita hari ini, tentang berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Tentunya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami saat ini. Ada Bapak Pendeta Jarnata Sirait STH. Selamat sore dan shalom Mamang Pendeta. Selamat sore Ibu Meriana Saragi, kiranya Tuhan memberkati. Selamat sore juga bagi semua pemirsa di stasiun TVRI Sumut Medan. Baik, kemudian yang kedua kita juga ada bersama Bapak Situa Insinyur John Peter Sidabariwa. Selamat sore dan shalom Mamang. Selamat sore Ibu Meriana Saragi, shalom. Nah, selamat sore pemirsa stasiun TVRI Sumatera Utara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada juga Bapak Situa Dr. Andus Nelson Siregar hadir bersama kita di studio hari ini. Selamat sore dan shalom Mamang. Selamat sore Ibu Saragi dan shalom. Selamat sore juga kepada para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara yang berbahagia. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan Bapak Pendeta kita, sebelumnya kita nikmati kidung pujian yang dipersembahkan oleh Paduan Suara Ina Deborah HKBP Wahidin Baru dengan judul Parasi Rohaon. Selamat menikmati. Hallelujah.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi kita, itulah yang menguasai hati pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu dengan mimbar agama Kristen Protestan. Saat ini saya Pendeta Jarnata Sirait, Sarjana Teologi, akan membawakan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih, yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Ini adalah doa Daud. Dia mengingat bagaimana janji Allah kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Tuhan kepada Abraham yang diingat Raja Daud, raja yang dipilih Tuhan karena dia betul-betul mempercayai siapa itu Allah yang hidup, Allah yang memberkati, menyertai dia. Allah memanggil Daud bukan karena keperkasaannya, tetapi karena dia memang yakin kepada Allah yang hidup, Allah yang memilih nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dapat kita bandingkan juga dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 7. Sebab tanah menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya,
dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Tuhan. Jadi berkat Tuhan diberikan kepada orang yang mau bekerja, bukan yang mau berdiam diri. Orang yang bekerja ini ditegaskan oleh Yesus Kristus sewaktu ia memulai pekerjaannya melalui khotbah di bukit. Matius 5 ayat 45 mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini berkat Tuhan yang universal, yang diberikan secara menyeluruh kepada semua orang, bahkan makhluk ciptaannya, bukan sekelompok orang. Orang jahat, orang baik, sama-sama menerima berkat Tuhan. Kebersamaan itulah berkat yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Berkat yang berkesinambungan bagi orang yang hidup di dalam aturan dan rencananya. Firman yang menjadi petunjuk di dalam hidup manusia. Artinya jelas bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan akan memaknai berkat itu. Seperti Ayub yang setia dan saleh. Dia menerima berkat walaupun penderitaan yang begitu mencekam dalam kehidupannya. Berkat Tuhan diterima dengan sukacita. Ayub 42 ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Hal inilah yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita masing-masing. Berkat Tuhan bukan hanya semata itu hanya sukacita saja, tetapi melalui proses yang mendalam. Kalau itu ada penderitaan, Yesus menegaskan bagaimana khotbah di bukitnya bahwa berkat atau anugerah yang kita terima berupa harta benda itu adalah bonus. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang kekasih, dari sini kita mengetahui bagaimana berkat Tuhan diberikan kepada orang-orang percaya. Karena dia setia, dia tekun. Kalau dalam kata lain disebut orang-orang yang saleh. Orang yang saleh akan mendapat berkat yang berkelimpahan. Orang yang hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan mendapat berkat sukacita yang abadi. Saudara yang kekasih, berkat Tuhan yang kekal diberikan juga kepada bangsa kita. Berkat Tuhan diberikan juga kepada semua orang melalui ciptaannya, dan semua apa yang diberikan, dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, nenek moyang kita yang disebut bapak orang percaya, itu akan diberikan kepada orang yang hidup dalam aturan ketetapan Tuhan.
Kalau demikian, baiklah kita hidup bersama dengan rencana Tuhan. Hidup bersama bagaimana dengan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang baik dalam kehidupan manusia. Tidak ada rencana-rencana yang jahat. Rencana damai sejahtera, rencana masa depan yang ceria. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Tuhan akan membawa kita sampai kepada kemenangan berkat Tuhan yang diberikan, disediakan bagi orang-orang yang percaya. Untuk itu, nggak perlu lagi diragukan untuk mempercayai Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, saat ini, saat yang berbahagia kalau Tuhan mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu juga perlu kita camkan, kita ukir dalam hati sanubari kita, agar kita tetap menikmati, mensyukuri berkat Tuhan yang telah disediakan untuk kita sampai selama-lamanya. Untuk itu saudara yang kekasih, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang mengingatkan kami melalui doa hamba-Mu Daud, yang mengingat akan janji-Mu yang Kau nyatakan kepada nenek moyang kami, bapa orang beriman Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah berkat-Mu yang berkelimpahan itu berkesinambungan sampai kepada kami yang mendengar, mengikuti acara mimbar agama Kristen Protestan. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal Yesus Kristus. Berkati firman-Mu agar dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Saudara yang kekasih, selanjutnya marilah kita mendengarkan kidung pujian yang dibawakan oleh kaum ibu Paropuan HKBP ciptaan dari Yamaro Sitompul. Haleluya, puji Tuhan.
Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta Jarnata Sirait, Sarjana Teologi, dan juga kita sudah mendengarkan kidung pujian yang disampaikan oleh Paropuan dari HKBP Wahidin, Ina Deborah tepatnya. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami hari ini. Yang pertama tadi ada Bapak Pendeta Jarnata tentunya ya. Bapak Pendeta Jarnata Sirait, Sarjana Teologi. Ada juga Bapak Situa Insinyur John Peter Sidabariba. Ada juga Bapak Situa Dr. Randus Nelson Siregar. Baik. Ketika kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta tadi, di ayat yang pertama kalau nggak salah tadi itu ketika disebutkan bahwa menuntut janji Tuhan, nyatakanlah janjimu, seperti itu yang disampaikan di dalam khotbah tadi. Pertanyaan ini akan kami sapa kepada Bapak Situa Dr. Randus Nelson Siregar. Bapak Pendeta, Bapak Situa, ketika Abraham adalah orang yang dijanjikan Tuhan sesuatu, Daud juga adalah orang yang dijanjikan Tuhan sesuatu. Menurut pribadi Bapak sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan, apakah Bapak termasuk dalam janji yang sudah disampaikan Tuhan kepada Abraham dan Daud? Terima kasih Bu. Yang jelas sebagai orang percaya maupun tidak percaya, janji itu ikut diberikan kepada siapapun, diberikan kepada mereka-mereka yang mau, kan begitu. Jadi Ibu, kalau janji sama si Abraham, janji sama si Daud, juga janji sama kita, dirasakan oleh Daud sendiri apa yang dijanjikan. Sebenarnya sama si Daud ini banyak berkat-berkat yang dia terima. Banyak tantangan sebenarnya diterima waktu dia diberkati Tuhan memimpin Yerusalem, memimpin Israel. Dan waktu itulah beliau itu merasakan apa bantuan atau yang pertolongan Tuhan kepada beliau, di mana beliau bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Sampai-sampai dia diberikan istana yang mewah, kan gitu Bu, diberikan istana yang mewah. Karena dia ada istana yang mewah, dia sementara bait Allah yang mereka tempati merupakan rumah kecil, kan gitu Bu, rumah kecil. Dia berencana mau membuat bait Allah yang mewah dari kayu aras. Dan oleh sebab itu dia merasakan berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti yang di hatinya. Harus yang di hati Tuhan. Jadi walaupun kita merencanakan yang terbaik, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Harus rencana Tuhan. Tidak dari kamu, kan gitu. Tidak dari kamu. Tuhan. Tapi dari keturunanmu. Ya. Dari Salomo yang dituturnya Bu. Kira-kira demikian. Jadi kepada semua janji-janji ini diberikan Tuhan. Nah, jadi kita juga sebagai orang percaya harus meyakini
berkat-berkat yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan yang telah dijanjikan Tuhan kepada semua orang ciptaannya. Kira-kira demikian, Bu. Baik, terima kasih Bapak Situa Dr. Andus Nelson Siregar. Menarik sekali. Kami sapa Bapak Situa Insinyur John Peter Sidabariba. Kita tentunya tahu kisah Daud ya, kisah Abraham juga kita tahu. Sebagai, kalau kita pikir secara orang awam, sebagai bukan orang percaya, tentunya kita melihat mereka itu banyak dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, sama, mungkin pertanyaannya sama. Apakah dengan kesalahan kita sekarang, dengan keadaan dunia kita sekarang, dengan segala pikiran tentunya, dosa tentunya tidak hanya melalui perbuatan ya, pikiran juga dosa, mata juga dosa, cara melangkah juga dosa. Masih layakkah kita seharusnya menuntut janji kepada Tuhan dalam keadaan kita yang tanda kutip kotor sekarang ini? Silakan Pak. Terima kasih untuk Ibu Mary. Nah, kalau sekarang ini ya kita, kalau secara pribadi ya, kita tidak layak sih menuntut janji kepada Tuhan. Karena kita manusia berdosa. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik, Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan umatnya, yang kita selalu datang kepada Dia, Dia selalu memperhatikan kita. Banyak dosa yang saya perbuat, manusia yang berbuat dosa, tapi Tuhan tetap setia dan sayang kepada umatnya. Tidak pernah Dia meninggalkan umatnya. Dia memberikan janji-janji yang Dia tepati, seperti kepada Daud. Dia berikan berkat yang luar biasa dan juga kekuatan, bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Bisa dikalahkan oleh Daud. Padahal kalau dihitung-hitung, Goliat itu seorang raksasa. Dia manusia kecil. Antara kita manusia dengan semut. Nah, tidak bisa kita mengalahkan Goliat raksasa secara logika dan kekuatan kita sendiri. Tapi karena Daud mengandalkan Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat karena dia percaya Tuhan di pihak dia dan Tuhan akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat sehingga Goliat bisa kalah. Nah, itu yang kepercayaan daripada Daud dan banyak berkat-berkat yang diberikan Allah kepada Daud. Dan dia percaya bahwasanya Abraham itu adalah nenek moyangnya yang sudah dijanjikan Tuhan akan diberikan keturunan banyaknya seperti pasir di laut dan banyaknya bintang-bintang di langit. Nah, itu janji Tuhan kepada Abraham akan diberikan keturunan. Nah, makanya Daud percaya. Karena seperti itulah Bu Mary, Daud percaya karena Abraham itu nenek moyangnya diberikan janji. Dan saya juga adalah keturunan Abraham, anak Abraham. Jadi saya juga percaya, kita juga percaya bahwasanya kita adalah keturunan Abraham. Kita akan diberikan janji-janji berkat yang luar biasa dari Allah. Makanya kita harus melakukan kehendaknya, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka berkat itu akan melimpah kepada kita. Baik, terima kasih Bu. Artinya apapun keadaan kita sekarang, tentunya seperti mereka, ya kita manusia biasa, apapun keadaan kita sekarang, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berarti kita juga anak-anak Tuhan dan berhak atas segala sesuatu yang diwariskan Tuhan kepada pendahulu kita, Abraham dalam hal ini Abraham. Nah, Pak Pendeta, kami sapa Pak Pendeta Jarnata Sirait STH. Tadi sebelum kita memulai acara ini katanya Pak Jarnata ini lebih terkenal dengan nama Pak Jarnoto ya, Pak Pendeta Jarnoto. Jadi kalau saya sapa Pak Jarnata atau Jarnoto sah-sah saja karena orang di luar sana kebanyakan mengenal sebagai Pak Jarnoto barangkali. Baik, kami ingin diyakinkan pemirsa TVRI dimanapun berada, saya bersama seluruh jemaat kami ingin diyakinkan. Sebenarnya Tuhan itu kan sudah menjanjikan nih,
sudah bilang, jangan khawatir akan apapun juga. Sebenarnya udah nggak ada masalah ya. Jangan khawatir akan apapun juga. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Betul. Itu janji Tuhan. Nah, tapi kami ini belum punya iman yang besar untuk mengimani itu, sehingga kebanyakan kami khawatir, belum apa-apa, bagaimana nanti, bagaimana nanti, khawatir. Bagaimana Pak Pendeta, apa tipsnya bagi kami agar kami boleh lebih yakin sama janji Tuhan? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Meriana Saragi. Yang jelasnya dari awal Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu Baik Pak, sebentar di kalimat ini juga untuk saudara kita di luar Iya. sana. Saudara pemirsa TVRI yang berbahagia, Tuhan berjanji dari awal Perjanjian Lama juga sampai Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama dikatakan ada Ebenezer, aku akan menyertai engkau sampai pada akhirnya. Dan Perjanjian Baru dengan kelahiran Yesus Kristus, kita diingatkan dengan Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan pada waktu kenaikan Yesus ke surga, setelah ia menderita, mati di kayu salib, dia mengatakan, segala kekuasa di bumi dan di langit telah diberikan kepadaku. Lakukanlah, beritakanlah Injil. Jadi kalau kita hidup dalam Injil, dalam ketetapan Tuhan, berkat Tuhan pasti ada sama kita. Nggak perlu diragukan. Soal keraguan-raguan itu karena memang kita tinggal di dunia, semua orang khawatir, semua orang ragu. Tetapi dalam keraguan kita itu, kita harus mencari apa yang harus kita lakukan. Jangan dikatakan ragu, tetapi nggak mempunyai iman. Kita harus beriman kepada siapa Allah yang hidup, yang menyatakan dirinya saat ini dalam Yesus Kristus. Allah Bapa kita itu betul-betul memanggil kita. Kalau Yesus menekankan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi semua orang di dunia ini letih, lesu seperti Ibu Mary katakan. Pemirsa juga yakin bahwa dunia ini letih, lesu, mempunyai beban yang cukup berat. Bukan hanya pribadi lepas pribadi, kelompok organisasi, apa saja semua kita mengeluh. Tetapi dalam keluhan kita itu, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi hanya datang kepada Yesus, kita bisa dilegakan. Apa yang kita pikirkan, yang nggak mampu kita pikirkan, Tuhan akan memberikan. Oleh karena itu, Yesus mengatakan juga, tentang kekhawatiran, jangan khawatir akan segala sesuatu, sebagaimana dikatakan dalam khotbah di bukit. Biarlah satu hari dengan kesusahannya itu untuk satu hari itu saja. Hari yang esok lain lagi ceritanya. Dan firman Tuhan mengingatkan kepadaku, kepada kita, kepada orang-orang percaya, terlebih dalam situasi sekarang, orang yang selalu galau, orang yang selalu ragu, tapi Yesus mengatakan, berimanlah, percayalah kepadaku. Aku akan memberikan semua. Jadi berkat Tuhan itu diberikan kepada kita secara universal, bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya orang-orang tertentu, baik besar, kecil, anak-anak maupun orang kaya juga. Mereka susah, tetapi kesusahan mereka lain dengan kesusahan kita orang yang kecil. Oleh karena itu, kalau kita datang kepada Yesus, kita belajar, beban yang kita terima itu akan dilegakan. Saudara yang kekasih, terlebih
kita yang ada di sini yang menyaksikan mimbar agama Kristen ini mempercayai Yesus itu dengan seutuhnya, bukan ragu-ragu. Jadi ada pengharapan. Kita boleh ragu, kita boleh galau, tetapi kita ada pengharapan. Itulah keistimewaan orang Kristen, orang percaya. Dia mempunyai pengharapan yang lebih daripada orang-orang yang tidak percaya. Pengharapan orang percaya bahwa hari esok adalah hari yang ceria. Tidak ada di situ keraguan. Jadi pengharapan yang pasti. Terima kasih Ibu Mary. Baik, artinya masing-masing orang punya kesusahan sendiri. Ya, Namun demikian kadang Tuhan sih sudah janjikan ini dan kita dari kecil sudah tahu ini gitu. betul. Tapi kenyataannya kita enggak seperti yang diinginkan Tuhan. Kenapa saya berani bilang tidak seperti yang diinginkan Tuhan? Artinya karena Tuhan berjanji kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi Iya. pun, katanya kita sudah bisa meminta apa saja gitu. Sudah bisa melakukan apa saja. Nah, sampai saat ini kan kenyataannya belum ada. Berarti iman kita masih lebih kecil dari biji sesawi. Nah, kami sapa kembali Bapak Dr. Andus Nelson Siregar. Bapak Situa Dr. Andus Nelson Siregar. Hidup di dalam firman Tuhan. Kita dituntut demikian adanya. Tapi dalam keadaan sekarang, dalam pekerjaan barangkali, keadaan sebagai minoritas, keadaan kalau untuk daerah kita Sumatera Utara mungkin masih tergolong aman ya, untuk beribadah kepada Tuhan itu masih tergolong aman. Tapi hidup di dalam firman Tuhan bagi sebagian orang dalam kondisi tertentu akan sangat sulit sekali. Mungkin keadaan kantor yang atau keadaan apa saja pun akan sangat sulit. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Bapak Situa Dr. Andus Nelson Siregar, ada nggak Pak kira-kira pengalaman pribadi bagaimana menyikapi sulitnya hidup yang membuat kekhawatiran itu berlebih gitu. Padahal Tuhan sudah janjikan nih, jangan khawatir. Tapi ternyata kita tidak bisa menguasai diri kita untuk khawatir. Gitu. Terima kasih. Pertanyaan ini sulit mau jawabnya karena mengandung iman sendiri. Apalagi seperti pertanyaan ini katakan di dalam pengalaman. Pengalaman. Ya. Pengalaman saya ada teman saya kan gitu. Supaya dia mempunyai kedudukan, dia bisa menjual imannya. Oleh sebab itu saya pribadi, karena Tuhan itu saya imani, dialah Tuhan yang benar untuk pribadi saya. Dialah Tuhan yang kekal memberikan segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan saya. Di dalam hidup dan kehidupan keluarga. Jadi apapun godaan-godaan dari luar, apalagi di zaman sekarang ini, banyaknya yang tidak bisa bebas melakukan ibadah. Tapi kita imannya jauh yang walaupun demikian, kita sebagai yang sudah bebas melakukan ibadah ini, kita berdoalah supaya mereka ikut juga menikmati firman Tuhan itu walaupun mereka di dalam kesulitan. Kita berdoa kepada mereka agar seluruh yang tidak bebas melakukan ibadah ini, Tuhan menyertai mereka, memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan mereka. Harapan saya pribadi kepada umat Kristen yang benar-benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diimani. Kesanalah kita. Karena janji Tuhan, berkat-berkat itu akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kira-kira demikian, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Situa Dr. Andus Nelson Siregar. Kami sapa kembali Bapak Situa Insinyur John Peter Sidabariba. Kalau tadi saya tanya tentang kehidupan, mungkin ini di jemaat Amang sebagai Situa di jemaat, keadaan apa yang sering membuat orang tua atau penatua majelis pada umumnya ya, gereja yang mungkin khususnya kepada kaum muda, apa kekhawatiran yang
muncul di gereja saat ini melihat keadaan sekarang? Terima kasih Ibu Mary. Kekhawatiran ya orang tua muncul di gereja saat ini, ya mungkin ajarannya selalu monoton. Nah, jadi kan banyak sekarang anak muda ini kan maunya ya pelayanan itu membuat hatinya gembira, sukacita, imannya hidup dengan cara mungkin mereka ikut-ikut ibadah, ada musik, full band. Nah, ya puji Tuhan kalau di gereja kita Bu, di HKBP Waduk Baru itu sudah ada perkembangan. Nah, kita adakan ibadah 3 kali. Pagi untuk ibadah bahasa Indonesia, siang untuk bahasa Batak, dan sore itu untuk bahasa Indonesia tapi okemene. Nah, itu lagu-lagunya bisa dipadukan, ada dari Kidung Jemaat, dari KND, atau dari lagu pujian. Nah, jadi itu menumbuhkan semangat muda-mudi. Nah, jadi kita sebagai parhalado melihat seperti itu sangat bagus dan memberikan motivasi kepada muda-mudi sehingga akhirnya banyak yang datang beribadah di gereja kita. Apalagi kita lakukan 3 kali ibadah selama 1 minggu setiap minggunya. Dan itu yang mendorong muda-mudi semakin bergairah untuk datang beribadah, melayani. Apalagi lewat mereka itu song leader, musik, nah kan. Jadi ada talenta yang mereka punya, itu bisa dikembangkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi kami sebagai parhalado juga mendukung program mereka dan juga ikut mengambil bagian untuk pelayanan itu sehingga mereka semakin bertumbuh imannya. Nah, itu yang kita lakukan Bu di HKBP Waduk Baru. Artinya untuk boleh menjaga kekhawatiran sedikit, dibuat bentuk-bentuk hal positif yang mereka bisa lakukan di gereja ya, yang membuat mereka itu tertarik untuk tetap bersekutu, berada di gereja daripada memilih tempat lain. Benar Bu. Oke, baik. Tadi salah satunya yang disampaikan Bapak Pendeta adalah bahwa kebersamaan itu juga adalah berkat. Begitu tadi Pak Pendeta menyampaikan. Kami akan sapa Pak Nelson, Situan Nelson Siregar. Kebersamaan bagaimana Pak, kira-kira kebersamaan di jemaat apakah masih terjaga dengan baik atau hal-hal apa yang bisa menimbulkan kekhawatiran secara global di jemaat HKBP pada umumnya? Terima kasih Bu. Kebetulan kami kan Pagaran cabangnya. Jadi kalau secara pribadi kekhawatiran di sana, gimana saya bilangnya, hanya datang saja pun jemaat itu beribadah, udah puji Tuhan. Hanya datang saja udah puji Tuhan. Tapi saya nggak tahu secara pribadi bahwa mereka yang tidak datang ke gereja itu apakah karena ekonomi, apakah karena malas, apakah kurang keyakinan, kurang kepercayaan, saya juga tidak tahu. Tapi kami tidak pernah lupa untuk sebagai Sintua, sebagai parhalado, kami selalu mendoakan agar mereka-mereka yang tidak pernah datang beribadah ini, mereka dengan sukarela datang mengikuti ibadah di gereja untuk membangkitkan imannya. Benar bahwa memuji Tuhan bisa di mana-mana. Benar, ada orang-orang seperti teman ini dibilang, kok mesti ke gereja? Di rumah kan bisa. Nah, tapi yang jelas kekhawatiran sebagai parhalado saya mungkin ini sudah mulai krisis iman. Sudah mulai krisis iman. Inilah kalau bisa saya minta kepada pimpinan HKBP bagaimana untuk menanamkan imannya ini
supaya bisa lebih mempertebal iman di semua jemaat HKBP. Secara khusus kami mohon kepada pimpinan HKBP agar ini didengarkan juga. Baik. Karena krisis iman sudah sangat menjalar. Ya, artinya upaya apa yang harus dilakukan tentunya harus dipikirkan bersama seperti itu ya Bapak ya. Iya. Baik, mungkin ini akan menjadi penutup bagi kita Bapak Pendeta Djarnoto, saya sebut sekarang. Bapak Pendeta Djarnoto Sirait, STH. Ketika kita sudah menjadi orang yang merdeka, sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Betul. Nah, bagaimana sebenarnya kita atau apa pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada jemaat kita di luar sana, pemirsa TVRI Stasiun Medan dimanapun berada, ketika kita sebagai warga yang sudah merdeka, dimerdekakan atas dosa, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, pertanyaan yang begitu bagus, indah. Saudara pemirsa TVRI Stasiun Sumut, Sumatera Utara, kemerdekaan diberikan kepada kita, bangsa Indonesia, secara khusus kemerdekaan kerohanian, kita dibebaskan dari dosa. Dosa yang mengikat kita selama ini sehingga kita sulit untuk berbuat sesuatu. Seperti pertanyaan tadi, banyak orang yang ragu, banyak orang yang khawatir. Tetapi kekhawatiran, keraguan itu diingatkan oleh Yesus melalui Daud saat ini. Dia mengingat janji Tuhan kepada nenek moyangnya. Dan ini ditetapkan, dipertegas Tuhan kita Yesus Kristus di dalam khotbahnya, di dalam pelayanannya. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Berarti berkat Tuhan itu ada diberikan kepada kita, tergantung kepada kita masing-masing. Karena sebagaimana yang dikatakan Dr. Martin Luther, sola grace, itu hanya dengan karena anugerah saja. Kemudian bagaimana kita mengimani? Ya, kalau kita mengimani berkat Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma, ya kita raihlah supaya kita diberkati dengan hidup di dalam firman-Nya, di dalam ketetapan-ketetapannya. Dan itu yang dikatakan Pak Siregar tadi, untuk membawa jemaat itu hidup bersama, berdoa itu adalah salah satu dari ciri khas orang percaya. Sebagaimana Daud di sini berdoa untuk kebersamaan keluarga bangsanya. Itu saya pikir yang lebih dalam, bagaimana orang hidup di dalam aturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk Bapak Situa Insinyur John Peter Sidapari, Pak. Kalau menyangkut kemerdekaan nih Pak, merdeka itu kan bebas ya, bebas. Tapi apakah kalau secara menurut pandangan Bapak, merdeka itu bebas, tapi bagaimana menurut Bapak? Dalam hal ini menurut iman Kristen, artinya ketika Indonesia juga merdeka, kita juga harus tetap patuh sama lampu merah. Kan ibaratnya seperti itu ya, kemerdekaan harus tetap yang terikat. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Mary. Nah, kalau merdeka itu kan dibilang merdeka sudah bebas, belenggu. Belenggu ya seperti bangsa Indonesia sudah lepas dari penjajahan bangsa Belanda, Jepang. Sudah merdeka. Nah, jadi merdeka untuk yang kita beragama Kristen, kita mengisi kemerdekaan itu bukan berarti kita suka-suka, kemauan kita sendiri, ya mencemarkan hidup kita. Nah, bebas itu, merdeka itu berarti kita mengisi hidup kita itu dengan melakukan kehendak Tuhan, beribadah, berdoa, menjauhi larangannya, dan hidup di dalam Tuhan.
seperti yang Ibu bilang tadi, kita sebagai orang Kristen harus kita patuh kepada pemerintah, taat pajak, membayar pajak, dan kita berkendaraan kalau ada lampu merah kita berhenti. Jangan kita terobos. Sebagai kita umat Kristen yang percaya kepada Kristus, kita harus patuh kepada pemerintah. Oke. Karena pemerintah itu adalah utusan Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Situa Insinyur John Peter Sidabaribah. Satu pertanyaan lagi sebagai pesan untuk pemirsa TVRI dimanapun berada dari Bapak Situa Dr. Andus Nelson Siregar. Silakan Pak. Terima kasih para pemirsa TVRI Sumatera Utara, secara khusus kepada pengikut Kristus. Karena firman yang telah kita dengar tadi, sebaiknya pesan kami, kita mari mengimani. Karena firman itu tidak akan sia-sia kalau kita mau mengikuti Dia. Kalau kita mau mengikut Yesus. Ingat keputusanku mengikut Yesus. Kalau itu kita pegang para pemirsa, hidup dan kehidupan ini akan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu pesan kami, marilah mengikut Yesus. Kepada Dialah kita bersekutu. Segala tindak tanduk kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur, kita serahkan jiwa raga kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menjagai, memelihara kita. Karena Tuhan telah berjanji akan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang mengikut Dia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Komitmen yang bagus sekali disampaikan buat kita bahwa kita harus mengambil komitmen bahwa kita harus mengikut Kristus. Baik pemirsa TVRI Stasiun Sumatera Utara dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita sore hari ini bersama para narasumber kita dan kita akan bertemu di lain waktu. Namun sebelumnya kita kembali nikmati sebuah pujian yang disampaikan paduan suara Ina Deborah HKBP Wahidin Baru dengan judul Nyanyian Syukur. Shalom, Tuhan memberkati.